Wah, kalau nggak salah dengan kondisi sudah seperti itu, sudah lengkap seperti itu, jadi selanjutkan merawat kurang tahu juga. Kikitnya mungkin sudah lebih dari 10 tahun ya kalau di pot itu. Prosesnya juga lumayan lama ya kalau teman-teman yang tahu jeruk kimkit ya, dengan kondisi seperti itu ya. Kalau pengelolaan jeruk kimkit itu benar-benar lama dia. Benar-benar lama, harus sabar. Bakul sapi termasuk medianya Om? Iya Om, keseluruhan pohonnya. Kalau disungkup itu seperti itu pun kalau kondisi pohonnya benar-benar drop. Kalau memang enggak drop sekali, biarkan kan diangin-anginkan di tempat teduh, tapi di spray sesering mungkin, di spray untuk, karena dia minumnya lewat daun dia, karena akarnya kan baru kita otak-atik atau baru melakukan penggantian media, belum maksimal penyerapannya melalui akar, jadi langsung kita spray daunnya dan batangnya. Bakul sapi kalau di tempat panas gimana Om? Ya agak rawan Om, lebih rawan dia. Kalau bisa dipanaskan ya diteduhkan ya diteduhkan. Tapi kalau misalnya pohonnya besar, kurang ada tempat untuk meneduhkan, bisa di paranet. Sunaria Aryama wedang dumun ajiku. Nggih, siapa tuh? Ambil piala apa tuh? Ambil pialanya aja. Sudah pasti juara itu pohonnya Pak Tut. Ambil ampun pialanya Pak Tut. Kalau baru dongkel besar ukuran paha 2 Om. Wih, besar banget ya Om ya. Jadi sungkup aja Om, kalau gitu sungkup, spray, terus sungkup lagi. Terus juga bisa minta saran dari teman-teman. Kalau saya soalnya pribadi belum pernah dongkel soalnya Om, apalagi santigi di daerah saya tidak ada bahan santigi yang bisa didongkel, jadi kurang paham juga untuk perawatan yang benar-benar optimal untuk santigi yang baru dongkel supaya tidak salah juga Om. Mungkin teman-teman di sini ada yang pengalaman pernah dongkel santigi, terus perawat seperti apa sampai bisa hidup. Gede Vemo, Rahajang Semengji, Rahajang Mawali Pak D, Rahajang Semeng, sampun ngewedang niki, mumpung cuaca cerah sebelum berkegiatan live dumun je bos. Sunara Aryama piala napi ji, loh piala serut tuh Pak, napi pun sold out get serut niki. Piala serutnya ambil pun niko Pak Tut. Tinggal cek jumlah bendera minimal 2 Pak Tut, napi 3, napi 4 nanti benderanya nih kok. Selamat pagi untuk yang baru join. Cuaca lumayan cerah, mudah-mudahan cuaca cerah hari ini ya. Karena kalau hujan terus agak mengganggu aktivitas dan juga rawan ini untuk penyakit ya, untuk kutu berkembang biak. Mana wawanya Om? Saya mau nanya nama ilmu Om. Kita share di live aja Om, biar teman-teman yang lain juga dengar, bisa saling bertukar pikiran juga. Bakul sapi, karena seperti saya bilang tadi, saya enggak pernah soalnya untuk dongkel santigi, jadi belum berani terlalu mereferensi terlalu banyak untuk penanganan pasca dongkel itu sampai tumbuh itu seperti apa. Barangkali teman-teman di sini ada yang lebih berpengalaman, lebih tahu, boleh di-sharing di sini. Bakul sapi olah, oke siap Om. Ya Om. Lanjut dumun ji, Rahayu, nggih Pak Tut, Rahayu. Paknya ketemu di lapangan, benjang ke lapangan yang ngirim Pak Tut. Ayo yang baru join di tap dulu layarnya. Kita live-nya nggak lama ini, paling 15 menit lagi ya kita selesai, karena saya ada kegiatan lain. Kita ngobrol-ngobrol sapa teman-teman sehobi supaya semakin menambah pertemanan, menambah inspirasi juga, berbagi pengalaman seputar perawatan bonsai. Ini kita ada waru kecil ini kita proses iseng-iseng. Kita tekuk, kita los, setelah itu kurang cocok diulang lagi ditekuk lagi, di los. Ini proses iseng-iseng, ini dua ini cuman sekarang ya sepertinya sudah ketemu konsep yang tepat, sudah ketemu konsep yang pas, jadi kita lanjut dulu prosesnya. Ini bahan-bahan yang kita dapat dari cangkok, dari stek ini beli
berupa bahan, cuma kita hanya bisa prosesnya di atas pot ini, jadi tidak begitu cepat untuk pengelosannya, cuma kita nikmati saja ya. Rekomendasi pupuk organik apa Om buat penguburan apa penyuburan Om? AGM. Kalau penyuburan kotoran kambing sudah pasti Om, kotoran kambing. Jadi kalau bisa dicarinya yang sudah fermentasi, yang sudah diolah, yang bukan yang mentah. Jadi dia lebih apa ya, lebih bagus. Kalau dia yang mentah itu biasanya agak panas dia, jadi akar itu kurang apa ya, kurang cepat dia meresap nutrisinya, malah takut itu akarnya jadi busuk karena panas dia. Itu sih yang pengalaman saya. Jadi belinya itu yang sudah fermentasi kotoran kambingnya, itu yang paling murah meriah. Terus juga bisa disupport lagi dengan pupuk kimia, pupuk NPK sih, bisa bilangnya NPK, cuman yang NPK yang slow release, yang kayak Dekastar, kayak RF, kayak XPK, itu kan sebenarnya dia NPK, cuman dia ada pengolahan atau proses tertentu, jadi dia lebih lambat untuk apa ya, untuk larutnya, jadi bisa bertahan lama. Terus juga lebih aman kalau dia yang langsung larut gitu, begitu kita tabur 2-3 hari itu sudah larut, sudah hilang. Mungkin efeknya cepat, tetapi juga pengaruh di akar itu juga kedepannya agak berbahaya, karena apapun yang instan juga ada efek sampingnya kan gitu. Jadi di sini kalau untuk yang ini sebenarnya yang saya gunakan ini medianya media bekas, malah ini media bekas pohon-pohon yang jadi, yang sudah di atas pot. Begitu penggantian media saya gunakan untuk pohon-pohon yang di pot besar ini gitu. Jadi tidak menggunakan media baru ya kalau untuk pohon-pohon yang bawah ini, karena lumayan di sini harga media pasir Malang pun sekampel di sini kisaran 30 ribuan ke atas, bisa 35.000 yang seukuran kampil 25 kilo itu. Jadi kita optimalkan untuk penggunaan media bekas untuk pohon-pohon yang masih ngelos. Kalau pohon-pohon yang sudah di pot seperti ini, baru kita gunakan media baru untuk meminimalkan risiko penyakit atau media yang terlalu asam karena sudah digunakan berulang kali. Selamat bergabung bagi teman-teman yang baru menonton ya. Suplai pupuk tambahan pakai apa Bang? Pupuk tambahan kalau tabur atas saya kadang pakai Dekastar Om, seperti ini pakai Dekastar, cuma sedikit, cuma sejumput aja, hanya untuk doping. Terus kadang kalau Dekastar habis, kebetulan ada XPK, saya pakai XPK. Pupuk apapun hampir sama Om. Intinya dia dosisnya saja yang disesuaikan, takarannya saja. Jangan karena mau subur kita satu bungkus kita taruh di sana, kan bisa terbalik, maunya subur malah busuk daun pohonnya. Lakos and Coffee, terima kasih Om Lakos untuk kopinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jadi rata-rata pohon kita di sini sancang karena yang bisa maksimal di sini, paling maksimal sancang, tapi tidak menutup kemungkinan jenis-jenis lain juga. Seperti ini ada ficus, sancang, ada waru juga ini, ada anteng putri juga di belakang itu. Biarpun daunnya agak kuning tapi pertumbuhannya subur, pertumbuhannya nariknya biasa, dia subur. Karena anteng putri kita ndak perlu sebenarnya daun hijau, karena yang di pameran yang kita tampilkan kan tanpa daun nanti. Terima kasih Bang, keren-keren pohonnya, enak dipandang. Calon mayit, waduh ngeri namanya, calon mayit. Siapa? Terima kasih, calon mayit. Scopes paling ekonomis di harga berapa bos? Aduh, ndak gini Om, bukan stand ini Om, bukan cuma koleksi pribadi, cuman tapi kalau ada yang cocok harga, penawarannya masuk, kita lepas gitu. Jadi kita ndak buka harga segini per pohonnya. Jadi nanti kalau memang ada yang cocok, bisa di DM atau di screenshot, nanti kita lanjut lewat apa ya, lewat DM ngobrolnya. Kita nanti lanjut di WA kalau ada yang cocok. Wah, ini sudah berbunganya lumayan banyak, tinggal nunggu seminggu sampai 2 minggu lagi nih, pasti sudah buahnya banyak. Janji pasca penggantian media ini, pasca medianya diganti, juga di pruning. Ini ada santigi di belakang. Scoops, santai Om, santai sambil menikmati ya.
Ini juga masih ada treatment ini untuk santiginya karena sempat ngedrop kemarin. Masih ada treatment tapi belum maksimal juga ini. Ini waru menunggu pengelasan sedikit lagi sebelum kita press dan kita lanjut di pot yang lebih kecil. Ini wacang, di belakang wacang. Pak Dian timpal ngopi di pagi itu sore hari enak banget liatnya. Pak Dian, keringetan nggak sih? Keringetan lah, orang panas di luar ini. Makanya kita sambil berteduh ini. Pak Dian, terima kasih sudah tap-tap layarnya Pak Dian. Cuaca lumayan panas, padahal mataharinya ini nggak begitu kelihatan, berawan, cuman panasnya. Ganti baju lagi ntar, waduh. Ini banyak ngatur ini Alohan Aerospace ini ya. Tap-tap dulu layarnya, terima kasih yang sudah like. Masih setengah ini prosesnya karena kita belum sempat melanjutkan. Ini masih setengah gondrong, setengah lagi sudah di press. Bonsai Kupati Ardiana Putra, selamat bergabung. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah memberikan gift, memberikan like, sudah join di live kita. Itu yang membuat kita semakin semangat untuk melakukan live hampir setiap hari. Mungkin kalau kita tidak ada kesibukan sambil kita proses pohon, kita live sambil juga menyapa teman-teman dari berbagai daerah. Karena dengan live, dengan media sosial ini tidak hanya teman yang satu pulau atau dekat-dekat dengan kita yang bisa kita sapa, tapi seluruh Indonesia, mungkin juga dari luar negeri. Jadi tidak ada salahnya untuk kita sering-sering live. Bagi teman-teman juga yang tidak ada kesibukan, yang ada waktu senggang untuk bermain media sosial, bisa juga terhibur, terinspirasi dengan live kita. Rio hadir omku, Gomez Bonsai siap om, salam dari Bali. Gimana cuaca di Riau hari ini? Di Bali hari ini cerah berawan, cuaca panas nih. Gomez Bonsai. Jadi rata-rata di Indonesia untuk saat ini sudah memasuki musim hujan. Jadi bagi teman-teman yang akan beraktivitas di luar rumah, tetap waspada, tetap hati-hati ya, karena di berbagai daerah juga turut prihatin ya, banyak musibah, bencana alam, termasuk di Bali ya juga seringkali setiap hujan yang cuaca yang intensitasnya agak panjang, agak lama, itu menyebabkan banjir atau genangan air di beberapa daerah, beberapa titik di Bali. Mudah-mudahan di tempat teman-teman juga enggak gini ya, enggak sampai terjadi ya. Pokoknya kita tetap waspada. Vince, keren om koleksinya, tapi jeruk kingkit kok gak nampak om. Di belakang om jeruk kingkitnya tadi sudah kita spill, panas ini. Itu yang di belakang sancang itu yang gondrong itu jeruk kingkit juga itu. Yang di belakang sancang itu yang bulat itu, yang kayak apa ya, kayak beringin itu kelihatan dari jauh. Kebetulan saya lagi di Pulau Jawa omku, silaturahmi ke tempat keluarga nih. Oh gitu, siapa om? Gomez Bonsai. Salam dengan keluarga. Pokoknya tetap waspada, tetap hati-hati ya di musim penghujan ini, karena cuaca sedang berubah-ubah. Ini kadang panas, terus tiba-tiba hujan, tiba-tiba angin kencang. Gomez Bonsai maksudnya sekarang masih di Pulau Jawa omku, belum pulang. Waduh, kalau lama-lama ditinggal nanti bonsainya siapa yang siram om di rumah Gomez Bonsai? Ya akhir tahun banyak gini ya, banyak hari raya juga kok, karena kemarin juga umat Hindu
ada hari raya bulan lalu kalau nggak salah, akhir bulan November. Terus juga ini di akhir tahun nanti juga ada hari raya di umat Kristen. Terus tahun depan juga hari raya sudah dekat ya untuk Muslim ya. Begitu juga umat Hindu, Nyepi juga sudah tinggal 3 bulan lagi kalau dari sekarang, dari bulan Desember ini. Ada masku, omku. Oh siap om, aman berarti om kalau ditinggal, kalau ada kerabat atau teman yang bisa bantu nyiram selama kita tidak di rumah. Kalau saya ini saya yang siram setiap hari om, makanya agak susah kalau mau keluar daerah. Belum ada yang mau disuruh untuk menggantikan, makanya agak jarang keluar daerahnya. Mudah-mudahan nanti ada, karena untuk perawatan sehari-hari kebetulan saya handle sendiri. Tapi kalau untuk pencukuran, untuk persiapan pameran, ada beberapa teman dan trainer yang bantu. Dari semua jenis tanaman bonsai, apa yang paling cepat pertumbuhannya om? Kalau yang paling cepat itu menyesuaikan. Nah ini Gomez Bonsai jawab sancang omku, tapi menyesuaikan juga om, menyesuaikan tempat juga, menyesuaikan media juga gitu. Untuk memaksimalkannya tergantung medianya. Cuma kalau yang paling cepat itu antara sancang dan waru ya, koreksi ya kalau salah ya. Kalau pengalaman saja saya untuk pembesaran cabang, anak cabang itu sancang dan waru paling cepat. Cuma kembali tergantung juga tempat dan medianya. Kalau sudah subur, tempatnya tepat, pasti cepat om. Dan kalau bisa juga punyanya harus lebih dari 1, karena kalau punyanya cuma 1 pasti akan ditunggu-tunggu itu, jadi waktunya terasa lama. Tapi kalau punyanya di atas 5, mungkin di atas 5 ya, meskipun bukan pohon jadi, prosesnya pasti tidak akan terasa, karena kita menikmati, kita proses yang satu, terus sampai kita proses yang berikutnya. Nanti yang satu yang awal kita proses itu pasti sudah tumbuh lagi, dia sudah perlu diproses lagi gitu, jadi bergiliran dia. Tapi kalau kita punya 1 pasti sangat menunggu kita, apalagi tumbuh daunnya kayaknya rasanya lama sekali. Mas Gun, media yang bagus untuk bonsai apa om? Maaf tanya soalnya baru belajar. Siapa om? Kita sharing di sini Mas Gun. Jadi pengalaman saya yang sudah pasti pasir malang itu wajib ya untuk penghobi bonsai itu. Media pasir malang itu sepertinya itu media wajib di sebagian besar wilayah di Indonesia. Terus campurannya itu menyesuaikan dengan apa yang ada di sekitar kita, atau apa yang cocok di tempat kita. Ada yang menggunakan campuran sekam, ada yang menggunakan campuran kotoran kambing, ada yang menggunakan campuran kompos. Itu menyesuaikan apa yang cocoknya dan gampang ditemui di tempat kita. Dan jangan lupa pupuknya, pupuk slow release, pupuk yang larutnya lambat gitu. Ada beberapa merek yang populer ya, yang biasa digunakan sama teman-teman. Itu ada Dekastar atau Osmocot, ada RF, ada Anderson, ada juga XPK gitu. Sekarang yang mana yang paling gampang atau yang paling cocok di kantong menurut teman-teman gitu aja. Saya ngerasain itu omku, yang om bilang ya om, pokoknya kalau berbonsai itu harus sabar, apalagi mulai dari bahan harus benar-benar sabar menunggunya, prosesnya. Untuk pengelosan cabang itu kan lumayan lama, tergantung besar pohonnya. Semakin besar pohonnya semakin lama prosesnya. Rafiq Subrata, betul harusnya punya banyak bonsai biar gak terasa menunggunya. Ya betul om, bukan maksud saya bukan harus yang jadi ya. Kalaupun bahan itu kalau kita prosesnya banyak jadi nggak kerasa waktunya. Saya di sini tidak bilang harus punya bonsai jadi ya. Saya bilang entah itu dari bahan, dari semi, atau ada yang jadi. Kalau bisa punya lebih dari 1 pasti tidak kerasa untuk prosesnya. Apalagi saya ini sampai puluhan adanya, malah sampai kewalahan. Yang 1 belum selesai, yang lain sudah gondrong. Begitu kita proses yang lainnya, yang saya proses kemarin sudah harus diproses lagi. Begitu terus siklusnya, perputarannya gitu. Jadi tidak terasa, malah sampai kewalahan. Makanya minta bantuan trainer atau teman-teman yang kebetulan main ke sini untuk bantu juga. Karena kalau untuk proses untuk ini sendiri agak kewalahan.
Kalaupun kita lakukan sendiri, kita tidak bisa melakukan kegiatan lain jadinya. Tapi kalau untuk penyiraman itu wajib ya, wajib setiap hari untuk penyemprotan insektisida itu wajib, biarpun tidak setiap hari, seminggu sekali itu wajib gitu. Bayu Tunggak istimewa Master, siap. Sama-sama Bayu Tunggak, semoga menginspirasi ya. Rafiq Subrata, beli coba spill perandingan awan-awannya, sekalian mau belajar cara membuat awan-awan bonsai. Kalau untuk sekarang yang benar-benar di press, dibentuk awan-awannya lagi partisipasi pameran Om. Kalau ini cuma sekedar di press aja dulu karena belum persiapan pameran, jadi kita ndak cukur seperti akan tampil di pameran. Kita berikan agak kelonggaran dulu sedikit, begitu ada sekiranya pameran dan pohon itu mau dipartisipasikan atau diikutkan, baru kita agak pencukurannya agak lebih detail gitu. Kalau setiap hari kita lakukan pencukuran seperti itu agak kewalahan ya, seperti saya bilang tadi, karena pohonnya banyak. Yang mana yang mau diikutkan pameran itu aja yang nanti kita fokuskan untuk kita maksimalkan. Memang kalau rata-rata untuk keseharian ya seperti ini aja, yang penting dia nampak tidak terlalu liar, pertumbuhannya masih terkontrol, cuma awan-awannya belum begitu dibuka gitu. Rafiq Subrata. Jadi masih agak dempet ya, masih agak nyatu satu dengan yang lainnya, belum begitu dipecah gitu bahasanya ya, karena kan tidak ada persiapan untuk pameran juga. Kalau udah banyak itu ibaratnya tua di situ aja Omku, tapi ya bahagia terus Omku. Siap Om, Gomes Bonsai namanya hobi ya, kita menikmati Om, nggak kerasa waktunya, nggak kerasa capeknya, biarpun ya sebenarnya capek, tapi kayak Om bilang tadi, kalau itu sudah hobi, Om bilang tadi kalau itu sudah hobi, bilang tadi kalau itu sudah hobi, bilang tadi kalau itu sudah hobi, bilang tadi kalau itu sudah hobi. Berarti kita sudah sepemikiran. Rata-rata penghobi juga seperti itu Om. Kalau penjual yang memang fokusnya untuk mencari keuntungan, pasti mempercepat semua prosesnya, dilakukan dengan intens untuk pengawatan, setelah itu pemotongan. Tapi kalau kita hobi ya kan itu sampingan dalam artian utamanya tetap ya pekerjaan kita, ya urusan kita dengan keluarga, dengan masyarakat. Karena itu bukan pekerjaan utama kita, jadi sebisa mungkin kalau ada waktu luang baru kita lakukan. Kalau memang ada kegiatan lain kita dahulukan dulu, tapi kalau memang pekerjaannya itu penjual bon. Bagus untuk sancang Om. Saya luruskan dulu ya Om ya, kalau Dekastar itu bukan media ya Om ya, media itu hanya Dekastar itu bukan media Om, itu pupuk Om.
Indra Alika, lagi cerah ya cuacanya Om. Berawan sebenarnya Om, mataharinya nggak kelihatan tapi panas. Ini awan semua ini, makanya langitnya nggak biru. Kalau cerah biasanya biru dia langitnya. Cuma panasnya sama. Tetap panas apa ya? Panas. Gimana ya rasanya? Awan tetapi panas gitu. Nggak ada biru-birunya, ini langitnya full berawan ini semua. Widya G, sap Om. Panasnya hot, bener Mas Ableh. Berawan ini, tapi kalau bahasa Indonesianya apa ya? Gerah, bahasa Indonesianya gerah. Panas, tapi tidak ada mataharinya, gerah. Kalau di Bandung gimana Mas Ableh? Sudah sampai Bandung, aman semua Mas Ableh? Ternyata si Ancinya turun di gini ya, di Tabanan ya, tak kira ikut ke gini, ke Bandung. Sejuk tapi ya di sana sejuk, apa kayak di Bali cuacanya Mas Ableh? Oh sama kayak di Bali, wih. Tak kirain dingin di sana, kayak di Bedugul. Ini di tengah kota Pak Agung. Oh, sudah mulai penjurian hari ini Mas Ableh. Ngeri ya lawan-lawannya. Jadi untuk akhir tahun ini ada dua pameran ya, Pamnas, pameran nasional yang sedang berlangsung. Yang satunya ada di Bali, di Tabanan Bali, dan yang satunya lagi di Bandung Barat ya. Bandung Barat Mas Ableh ya. Tanggal 11 penjurian, sekarang pendaftaran terakhir. Ini tanggal berapa? Kok jauh sekali Mas Ableh. Hari ini pendaftaran terakhir, hari ini baru tanggal 9 pendaftaran, 10-11 penjurian, 12 penancapan ya. Ya betul, Bandung Barat ya. Semoga sukses Mas Ableh, semoga mendapatkan hasil terbaik ya, karena pohon yang dibawa juga semua pohon petarung oleh Mas Apen ini. Petarung dari Ketua PPBI Badung Bali. 3 baru penjurian Pak Agung. Ini tanggal 9 ini Mas Ableh. 13 maksudnya baru penancapan bendera. Berarti besok jeda, berarti ya 1 hari dulu ya. Ya karena ini sudah menunjukkan pukul 11, saya juga harus pergi. Ini ada kegiatan lain yang perlu dilakukan. Ini kita sambung lagi di live berikutnya. Besok display pohon saturia itu dah kayaknya. Besok lagi pengaturan, digeser pohon-pohonnya dulu untuk bikin display yang pas. Setelah itu 11, 12 penjurian, 13 penancapan bendera gitu berarti Mas Ableh ya. Ya pokoknya semoga hasil terbaik Mas Ableh. Hati-hati di sana, jaga kondisi supaya pulang ke Bali juga keadaan sehat dan pohonnya juga aman. Cemara udang yang banyak Pak Agung. Sinensis gimana Sinensis? Sinensis Surabaya juga kayaknya all out ya. Cemara udang yang kemarin Besinsio enggak turun kan, yang dari Madura punya Pak Anto enggak turun kayaknya cemara udangnya itu. Ya kita sambung lagi live-nya di waktu berikutnya ya, karena saya juga sudah harus pergi. Ini sudah jam 11 siang ini waktu Bali. Terima kasih untuk yang sudah